Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Semoga ibu bapak semua senantiasa dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang Al-Ghazali ya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, itu lengkapnya, yang lahir tahun 1058 ya, wafatnya 1111. Kemarin sudah sampai kepada pada zaman beliau, menurut pandangan beliau, ilmu agama itu sudah tidak ada rohnya. Jadi rohnya sudah mati. Kalau rohnya sudah mati, yang ada adalah jasadnya. Jasad dalam dunia ilmu itu disebutnya al-mutarassimun, rosem. Rosem itu secara harfiah artinya gambar atau tulisan. Rosmun itu tulisan. Jadi yang ada zaman itu Islam sekedar rosimun, tulisan. Ar-rosem tulisan, ar-rosim orang yang menulis. Jadi ar-rosimu adalah orang-orang yang pintar mengemukakan dalil. Jadi Pak Hadi, dari zaman dulu mana dalilnya, dikit-dikit dalil itu sudah ada. Sekarang hanya melanjutkan saja. Jadi zaman itu orang yang bisa mengemukakan dalil sebanyak-banyaknya itulah yang hebat. Saya kira zaman ini masih begitu. Itu namanya ar-rosimun, ulama yang pintar kepada teks. Sampai salah sedikit aja teks itu dipersoalkan. Sampai salah membaca dipersoalkan. Memang zamannya itu. Yang disebut ilmu pada zaman itu, kata Al-Ghazali, 3. Ilmu fatwa, yaitu ilmu hukum, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu jidal, berdebat, itu ilmu kalam. Sekarang ilmu fatwa, ilmu fikih itu di UIN jadi fakultas syariah. Fakultas syariah, dan ada perbankan Islam, syariah itu. Dan sekarang favorit juga tuh ilmu itu. Yang kedua, ilmu kalam itu kalau di UIN itu ada jurusan ulumuddin, usuluddin ya, bukan ulumuddin. Namanya usuluddin, yaitu akidah dan filsafat. Itu usuluddin, itu untuk debat. Ternyata memang itu bekas-bekas dari zaman dulu, itu bukan bekas ya, kelanjutan ya. Dan yang ketiga adalah ilmu khutbah atau ilmu retorika. Dulu namanya wu'ad, jama dari wa'id. Wa'id itu orang yang menyampaikan tausiah. Wa'id itu kan dari kata wa'ada ya'idu, itu mau'idhah, dari nasihat, memberi nasihat. Mau'idhah itu nasihat, pemberi nasihat. Wa'id isim fa'il, kalau jamaknya wu'ad, orang-orang yang ahli retorika, ahli ceramah. Dengan 3 ilmu ini, itu bisa saat itu menjadi alat yang paling efektif, terkenal.
Zaman itu wu'ad itu sama dengan sekarang, bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tertawa, terbahak-bahak. Zaman itu sudah populer, memang sudah ada, dan itu populer memang. Nanti oleh Al-Ghazali nanti di belakang, nanti mungkin hari Ahad saya sampaikan ini, mungkin lanjutannya itu sudah saya buat PowerPoint-nya itu. Para wu'ad, para dai, para penceramah itu sebetulnya hanya spesifikasinya itu untuk orang awam sebetulnya. Untuk orang awam itu bukan ulama sebetulnya, tapi para wu'ad ini yang terdepan itu untuk mengurusi batin masyarakat. Nanti pembagiannya seperti itu. Tapi kalau para ulama itu bukan untuk orang awam, tapi untuk orang advance, orang elit saja. Kalau mau itu memberi ceramah itu hanya untuk orang awam. Memang kalau kita dakwah di kalangan orang awam tidak lucu, pasti akan ditinggalkan. Kalau yang mendalam-mendalam pasti ditinggalkan itu di dunia awam. Harus bisa lucu, harus bisa macam-macam lah. Kalau perlu bisa jorok. Kalau di Jawa Barat itu udah biasa itu ceramah sangat vulgar, jorok, bicara masalah seks. Itu kan nggak benar itu ya sebenarnya. Terutama kalau bicara acara pernikahan itu, wah, vulgar luar biasa. Kalau nggak percaya, buat lihat aja di YouTube. Ada tuh, masih ada sampai sekarang itu. Bahkan ibu-ibu yang berbicaranya dari Banten. Wah, ibu-ibu ngomong begitu. Nah, itu kan, tapi masyarakat suka itu. Karena tujuannya adalah menghibur. Menghibur tujuannya. Cuman ya labelnya dakwah. Nah, kembali di zaman Al-Ghazali itu terkenal itu efektif dengan ilmu dakwah retorika. Yang kedua, ilmu debat, dengan memenangkan debat itu populer, terkenal. Sekarang masih tersisa. Buka di YouTube sekarang. Dari Atwaja siapa tokohnya, dari Salafi siapa tokohnya, dari Jamaah Tabligh ada juga tokohnya. Yang dari Malaysia itu, dari Riau itu yang gemuk-gemuk itu. Waduh, luar biasa itu debat. Dari Jawa Timur ada, dari Ciputat ada itu gurunya Pak Yahya, pembimbingnya Pak Yahya. Ilmu debat. Yang ketiga ilmu fatwa, ilmu fikih. Tiga-tiganya bisa dipergunakan untuk efektif untuk mendapatkan ketenaran, popularitas, kemudian dekat dengan jabatan dan uang. Sekarang juga ilmu syariah itu, yaitu perbankan syariah, kan bisa dipergunakan untuk cari kerja, untuk kerja di bank syariah kan memerlukan itu. Jadi tiga ilmu ini akan tetap populer sampai ke depan, sampai kapanpun, karena bisa efektif untuk mendapatkan dunia. Maka Al-Ghazali nanti belakang menyimpulkan bahwa ilmu fikih itu bagaimanapun tetap disebutnya ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Sampai dia mengatakan, sebetulnya mengutip leluhurnya, mengutip Sufyan Tsauri ya, yang ahli fikih itu. Ya, padahal ahli fikih itu Sufyan Tsauri kalau tidak salah itu. Bahwa dengan ilmu fikih orang tidak akan wusul, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kalau memang tujuan ilmu fikih untuk mencari uang dunia. Nah, sekarang juga seperti itu. Jadi nggak sederhana menjadi dai itu. Terkadang kalau godaannya nanti ujung-ujungnya ke dunia selebritis, ke dunia masalah duit, itu udah nggak ada yang aman lah di dunia ini. Di dunia manapun tetap harus menjaga hati. Kembali, orang-orang yang ahli debat, ahli fatwa, dan ahli retorika itu disebut Al-Ghazali adalah al-mutarassimun, orang-orang yang terpaku dengan teks, orang-orang yang mutarassim, orang-orang yang menggeluti dunia rasm, dunia tulisan, dunia dalil. Kalau banyak menggunakan dalil itu hebat. Kalau banyak menggunakan dalil hebat itu. Sekarang udah bisa dikalahkan oleh HP. Mau apa dari HP ada bisa semuanya. Nah, tapi tidak semuanya sih
yang fikih itu tidak sampai kepada Allah kecuali kalau dibantu dengan ilmu yang lain. Nah, sekarang masuk kepada pembagian ilmu menurut Al-Ghazali ya. Beliau sekarang saya akan menyampaikan peta tentang ilmu menurut Al-Ghazali. Mapping ya. Mapping peta ilmu menurut Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dilanjut nanti di hari Ahad. Ilmu menurut Al-Ghazali itu ada dua. Yang pertama ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu secara harfiah mukasyafah itu menyingkap, membuka tirai, itu mukasyafah. Maksudnya adalah ilmu yang langsung diberikan Allah tanpa belajar, tanpa taklim, tanpa membaca, tapi caranya itu dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita bisa, tapi diamalkan terus-menerus, yaitu membersih, namanya mujahadah. Ilmu yang didapatkan dengan cara mujahadah, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita bisa, yang sudah kita tahu, diamalkan sedemikian rupa, membersihkan, namanya taholli, membersihkan sifat-sifat buruk sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Latihan menghilangkan sifat-sifat buruk, dan latihan menghiasi dengan sifat-sifat baik, namanya tahalli. Kalau menghilangkan sifat-sifat buruk namanya tahalli, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Tapi kemudian dihiasi dengan sifat-sifat baik namanya tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat baik. Sebetulnya kalimat la ilaha itu tahalli, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Itu sebenarnya membersihkan diri dari musyrik, tidak menafikan segala bentuk keyakinan yang sesat dalam hati, kemusyrikan, tahalli. Kemudian menghiasi dengan sifat-sifat baik, dengan keyakinan akidah. Membersihkan dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, itu mujahadah namanya. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan cara seperti itu terus-menerus, akan dapat ilmu tertentu yang tidak didapat di kuliahan. Ini alasannya nggak kaleng-kaleng ini diakui oleh banyak ahli tafsir juga. Itu ada ayatnya bahwa Allah itu mengajarkan ilmu kepada kita bukan dengan cara belajar, bukan dengan cara taklim, itu yang biasa kan, tapi dengan cara mengamalkan, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, dengan cara membersihkan diri. Ayatnya itu yang pertama, allamal insana ma lam ya'lam. Pertama memang belajar iqra, bacalah dengan memuji nama Tuhanmu. Itu namanya ilmu taklimi. Dengan belajar itu, dengan membaca, dengan taklim, maka disebut ilmu taklimi. Itu yang umumnya dilakukan oleh kita manusia dengan mencari guru dan seterusnya. Tetapi kalau ilmu taklimi itu diamalkan, maka Allah akan memberi ilmu yang tidak diberikan dari guru itu. Namanya ilmu ilhami. Ilmu ilhami. Ayatnya allamal insan, Allah akan mengajarkan manusia malam ya'lam, apa-apa yang tadinya tidak diketahui dengan taklim. Tidak diketahui dengan taklim. Itu surat Al-Alaq. Ada lagi surat Al-Baqarah. Fattaqullah, bukan Al-Baqarah saja sih, ayat surat lain juga ada. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu kalimatnya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan setakwa-takwanya, Allah akan mengajari kamu ilmu yang lain yang sebelumnya kamu tidak punya, tapi bukan dari orang. Nah, itu dari ilmu mukasyafah. Tapi ilmu mukasyafah itu kalau menurut Al-Ghazali itu lebih kepada ilmu teoritis, ilmu murni yang tidak ada mukasyafah itu, yang tidak ada aplikasinya sehari-hari, dan kita tidak harus mencari itu sebetulnya. Nanti Allah berikan sendirilah. Sebetulnya ini lazim bukan saja di dunia agama, Pak. Di dunia ilmu apa saja ini berlaku sebetulnya. Bapak belajar ilmu perbankan di sekolah. Ketika Bapak terjun melakukan aktivitas perbankan itu, Bapak akan dapat ilmu
yang bukan dari buku itu, tapi dari bapak hasil interaksi dengan manusia, hasil pengalaman sekian lama, hasil oh ternyata begini ya. Pasti bapak-bapak akan menjawab iya. Siapapun yang mempraktekkan ilmu tertentu, misalkan ilmu manajemen di sekolah begini, lalu dipraktekkan di kantor bapak, nanti bapak akan mendapat ilmu tertentu yang tidak didapat dari buku. Itu berlaku di dunia apapun itu. Orang menyebutnya itu intuisi, tapi dalam versi agama itu namanya ilham. Jadi kalau dipraktekkan akan mendapatkan pengalaman, namanya pengalaman pribadi itu bukan ilmu agama aja. Yang kedua, ilmu tadi kan cuma dua, ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Mukasyafah itu yang dicarinya dengan cara datangnya itu seperti ilham. Apa bedanya wahyu dengan ilham? Kalau ilham itu tidak tahu dari mana datangnya, tahu-tahu bisa aja. Para penulis, para pengarang itu kalau nggak ada mood, nggak bisa nulis tuh. Begitu datang mood, oh iya begini, lalu dia tulis. Nah itu ilhamnya gitu. Para pengarang seperti itu. Kalau ada mood, makanya mencari ilham sebenarnya itu. Tidak tahu siapa pembawanya, tidak tahu siapa dari mana datangnya. Ya pembawanya jelas dari Allah lewat malaikat. Tapi nggak diketahui, maksudnya tidak diketahui langsung. Oh dari Jibril. Enggak. Kalau wahyu bisikan halus, tapi diketahui siapa yang bawanya, siapa yang mengantarkannya. Itu wahyu. Ilmu yang kedua, muamalah itu ilmu terapan. Ilmu amaliyah itu namanya muamalah. Ilmu muamalah itu ada dua. Yang pertama muamalah yang zahir atau lahir. Lahir itu dari kata zahir. Orang Jawa susah bilang zo, jadi ke lahir. Bilang zolim juga bilang lalim dia. Orang Jawa itu. Zuhur kan susah tuh. Bilangnya lohor katanya. Itu Sunda juga begitu, itu susah. Bilang zuhur susah, lohor. Zohir susah, lahir. Nah itu ilmu muamalah itu dua. Ada yang zohir, ada yang batin. Ilmu amalah yang zohir dibagi dua juga. Ini peta ya, peta ilmu. Muamalah yang zohir itu yang pertama ibadah, yang kedua adah. Ibadah itu tata cara, acara dan upacaranya langsung diberikan oleh Allah dan Rasulnya tanpa harus ditambah, dikurangi atau dimodifikasi. Kalau ditambah, dikurangi, dimodifikasi bisa jatuhnya bid'ah. Jadi apa adanya, Allah dan Rasulnya sudah menyajikan secara lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kita harus menambahnya. Itu ibadah ubudiyah. Dan ini sedikit jumlahnya, dihitung dengan jari 10 belum tentu habis. Ubudiyah itu yang paling banyak adalah ilmu itu ilmu adah. Disebut termasuk ilmu adah itu secara harfiah, adah itu kebiasaan, sebab akibat itu adah. Nah termasuk ilmu adah itu adalah semua ilmu dunia sains, biologi, kimia, fisika, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, semua yang berhubungan dengan sains atau sosiologi atau sosial, baik ilmu yang eksak atau ilmu yang tidak eksak, itu semuanya masuk kepada adah. Masuk kepada ilmu adah adalah ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu peternakan, semua masuk pada adah. Pokoknya berurusan dengan kebiasaan sehari-hari manusia, itu adah. Yang pertama ibadah, yang kedua adah. Itu zahir. Muamalah yang batin ada dua. Muamalah yang batin ada dua, yaitu muamalah amal-amal yang tercela, namanya mazmumah, dan amal-amal yang
terpuji, namanya mahmudah. Mahmudah. Jadi kalau dibagi, nah Ihya Ulumuddin itu isinya 4 kuadran. Dia menyebutnya rub'u. Rub'u itu artinya seperempat. Berdasarkan peta ini. Yang pertama ada rub'ul ibadah. Tadi kan ibadah ya, ilmu muamalah yang ibadah. Ihya Ulumuddin itu ilmu muamalah sebetulnya, ilmu terapan. Bukan ilmu yang sekedar teoritis saja, bukan sekedar pengetahuan kosong begitu aja. Itu terapan, bisa dipraktekkan maksudnya. Tapi kalau buku satu lagi, Mishkatul Anwar, Imam Al-Ghazali, itu tentang cahaya, itu ilmu kasyafah contohnya. Tidak ada amalnya, tidak ada terapannya, hanya pengetahuan aja. Bagaimana cahaya itu mukasyafah. Itu contohnya adalah Mishkatul Anwar itu. Tapi kalau Ihya Ulumuddin itu ada 4 bab. Setiap babnya ada 10 bab. Jadi 4 kali 10. Jadi ada 40 tema, 40 bab dalam Ihya Ulumuddin itu. Karena satu temanya 10. Udah ada 10, ada cabangnya lagi, ranting-rantingnya. Namanya seperempat masalah-masalah ibadah. Itu buku 1, Rub'ul Ibadah. Rub'ul Ibadah. Jadi Al-Ghazali berbicara tentang ibadah dan rahasia-rahasianya. Yang kedua, Rub'ul Muamalah. Seperempatnya bicara tentang kehidupan dengan masyarakat. Disebutnya Rub'ul Muamalah. Nah yang ketiga, tadi kan ada muamalah yang dohir, yang batin itu ada 2, yaitu yang tercela dan meninggalkan akhlak tercela dan melatih akhlak yang baik. Yang ketiga itu disebutnya Rub'ul Muhlikat. Itu buku 3. Kalau versi Ibnu Hazm itu 5 jilid Al-Ghazali itu. Yang saya punya Al-Ghazali 5 jilid, Ibnu Hazm yang murah. Sekarang ada 10 jilid atau 11 ya. Itu hanya karena beda tulisannya lebih gede lah, lebih gede dan ada agak beda lebih tebal itu. Jadi 5 jadi 10. Kalau punya saya kan tipis-tipis itu kertasnya, tulisannya kecil-kecil, ya 5 jilid. Kalau tulisannya digedein, kertasnya agak bagusan, jadi 10 jilid itu. Harganya juga 3 juta. Kalau yang punya saya cuma 500.000, 600. Rub'ul Muhlikat, 1/4 amal-amal yang menghancurkan hidup, akhlak tercela. Itu yang mulai dibaca dari bab qalbu. Bab qalbu. Saya sudah hampir selesai yang ketiga tuh buku ketiga, kuadran yang ketiga itu. Yang terakhir Rub'ul, nah saya udah masuk ke Rub'ul yang keempat nih sekarang dalam belajar. Rub'ul Muhlikat saya sudah selesai. Rub'ul Munziyat. Rub'ul Munziyat, hal-hal yang menyelamatkan. 1/4 hal-hal yang menyelamatkan. Saya kira ini aja peta ilmu menurut Al-Ghazali. Ada ilmu mukasyafah, ilmu teoritis, ilmu yang tidak ada amaliyahnya, hanya pengetahuan saja. Pengetahuan tentang Allah bagaimana, pengetahuan tentang malaikat itu bagaimana. Itu kan hanya pengetahuan aja itu. Yang kedua, Rub'ul Muamalah, ilmu muamalah. Ilmu muamalah ada 4. Ilmu muamalah ada 2. Yang satu zahir adalah ibadah, dan yang kedua adah. Yang kedua yang batin, yaitu akhlak yang tercela dan akhlak yang terpuji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.